Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhat talabah at-tullab wa talibat, Al-faslu al-hadi ashar ad-dini. Hayya mubasyaratan, kita langsung saja para ikhwan dan akhwat, santriwan dan santriwati kelas 11 PK. Kita langsung saja membahas materi berikutnya supaya mempersingkat waktu agar ukuran videonya tidak terlalu besar. Kita langsung pada pembahasan al-matruk. Lihat di kitab ini apa yang dimaksud dengan al-matruk. Ta'rifuhu huwa al-hadisul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadhib. Al-matruku ta'rifuhu huwa al-hadisul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadhib. Jadi definisi matruk itu adalah hadis, al-hadisul ladzi, hadis alladzi fi isnadihi, yang di dalam sanadnya, di dalam rentetan perawi, rawin muttahamun bil kadhib, ada satu orang perawi yang dicurigai dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut dengan matruk, ya. Disebut dengan matruk. Kalau di hadis maudhu disebutkan bahwa di dalamnya terdapat perawi yang kadzab, perawi yang memang dia suka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyampaikan hadis, maka kalau di matruk di dalamnya terdapat perawi yang muttahamun bil kadzib, dicurigai dia juga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan sebab kenapa perawi tersebut dicurigai berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ke yang kedua, asbabu ittihamir rawi bil kadzib. Sebab dicurigainya perawi tersebut dengan kedustaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedustaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ada sebabnya tersebut? Tentunya bisa diketahui dengan dua perkara. Yu'rafu bi ahadi al-amrayn. Yu'rafu bi ahadi al-amrayn. Yang pertama, alla yurwa al-hadis illa min jihatihi. Hadis tersebut tidak diriwayatkan dari sisi jalur periwayatan darinya, dari perawi yang dicurigai berdusta. Dalam artian hadis tersebut tidak diriwayatkan dari jalur yang lain. Yang berikutnya, wa yakunu mukhalifan lil qawaidi al-'ammah. Wa yakunu mukhalifan lil qawaidi al-'ammah, dan menyelisihi kaidah-kaidah yang umum, dan menyelisihi kaidah-kaidah yang umum, dan menyelisihi kaidah-kaidah yang umum. Misalnya contoh, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, dan ini kaidah yang umum bahwa seseorang apabila mendapatkan kesusahan, maka kesusahan tersebut akan mendatangkan kemudahan baginya. Ketika dia tidak bisa sholat sambil berdiri, dia sholat sambil duduk. Nah, ketika ada hadis yang bertentangan dengan kaidah yang umum ini, maka dicurigai bahwa hadis tersebut adalah matruk. Maka kita harus meneliti perawinya. Yang kedua adalah an yu'rafa ar-rawi bil kadzib fi kalamihi al-'adi. An yu'rafa ar-rawi, perawi tersebut dikenal bil kadzibi, dengan kedustaannya, dengan kebohongannya, fi kalamihi al-'adi, dalam pembicaraannya sehari-hari. Walam yadhhar minhu al-kadzib, walam yadhhar minhu al-kadzibu fil hadisin nabawi, dan belum nampak darinya kedustaan dalam hadis Nabi. Jadi ketika seseorang setiap harinya berdusta,
dan sering berdusta kepada orang lain, maka dicurigai juga ketika dia menyampaikan hadis Nabi SAW, dia juga khawatir berdusta atas nama Rasulullah SAW. Misaluhu, contohnya, hadisu Amrin al-Kufi an Jabirin an Abi Tufaili an Aliyin wa Ammarin qala. Hadis Amr al-Kufi dari Jabir, dari Abi Tufail, dari Ali dan Ammar, qala, keduanya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kunut di salat subuh. Wa yukabbiru yauma Arafata min salatil ghadati. Dan beliau bertakbir di hari Arafah mulai dari salat subuh. Wa yaqta'u salatal asri atau wa yaqta'uha salatal asri akhira ayyami tasyriq. Dan beliau menghentikan takbirnya itu ketika salat asar di hari terakhir hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Qala An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i mengatakan An Amr bin Syamr al-Kufi, tentang Amr bin Syamr al-Kufi ini, perawi yang di atas ini, ya, yang meriwayatkan hadis ini, matrukul hadis, hadisnya itu matruk. Kenapa? Karena Amr bin Syamr al-Kufi, beliau adalah perawi yang matruk. Nah, dalam artian beliau khawatir berdusta atas nama Rasulullah SAW karena terbiasa berdusta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tentang rutbatuhu, tingkatan hadis matruk ini, yali al-mawdu'a fi du'fi. Beliau hadis tersebut berada di atas hadis maudhu. Berada di atas hadis maudhu dalam kedhaifannya. Jadi hadis maudhu paling rendah, di atas hadis maudhu adalah matruk. Nah, ini pembahasan hadis matruk untuk video pertama, semoga bisa bermanfaat. Kita jeda dulu video yang pertama, ya. Insya Allah kita lanjutkan di video yang kedua berikutnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.